penting adalah tentunya kebahagiaan di akhirat. Dan intinya atau dengan kata lain, kebahagiaan yang kita dambakan sebagai orang mukmin adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah yang menjadi doa permohonan kita setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Lalu apa bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat itu? Hadirin jemaah rahimakumullah, bagi seorang mukmin kebahagiaan yang hakiki tentunya adalah kebahagiaan akhirat, berupa diselamatkannya kita dari siksa api neraka dan dimasukkannya kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanya saja balasan kalian disempurnakan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu atau yang memperdaya kita. Hadirin jemaah rahimahullah, sementara bentuk kebahagiaan secara duniawi diantaranya digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, dan tentunya kalau kita baca dalam kajian Islam banyak sebenarnya indikator yang merupakan bagian daripada kebahagiaan dunia. Namun dalam hadis ini baginda Rasulullah SAW hanya menyebutkan sebagian dan sekian banyak barangkali indikator kebahagiaan kita di dunia. Di antaranya baginda Rasulullah SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa khulaqahu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Hadirin jamaah rahimahullah, dalam hadis ini baginda Rasul SAW setidaknya menyebutkan ada 4 indikator kebahagiaan manusia di dunia. Yang pertama disebutkan wa antakuna zawjatuhu salihah, memiliki istri yang salihah. Istri yang salihah bukan saja sebagai penyejuk hati seorang suami, tapi juga merupakan instrumen untuk mencetak dan melahirkan generasi-generasi yang saleh. Seorang ibu merupakan al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi pendidikan anak-anaknya. Dan istri yang salehah tentunya dia akan mengajarkan ketaatan dan amal soleh kepada anak-anaknya. Di antara indikator istri yang salehah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Maka wanita yang salehah adalah wanita yang taat dan lagi menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah menjaganya. Dan juga dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-mar'atu salihah idza nadhara ilaiha sabathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Istri yang saleh adalah istri yang ketika dipandang suaminya dia menyenangkan, ketika diperintah dia taat, dan ketika suami tidak ada di rumah dia pandai menjaga kehormatan dirinya.
Dan juga tentunya bagi seorang istri memiliki suami yang saleh juga merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai baginya. Seorang suami yang saleh adalah suami yang mampu menjadi teladan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah paling baik dari kalian bagi keluarga. Selanjutnya indikator kebahagiaan kedua dalam hadis tersebut dikatakan wa auladuhu abrar, anak yang berbakti atau anak yang soleh. Memiliki anak yang soleh, anak yang berbakti tentunya juga merupakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Setiap orang tua pasti menginginkan ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kebahagiaan memiliki anak yang berbakti, anak yang soleh, pastinya tidak hanya kita rasakan di dunia, tapi juga kita rasakan nanti di akhirat. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa doa anak yang soleh, anak yang berbakti akan menjadi amalan yang tidak terputus, akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya nanti telah meninggal dunia. Ijamatat nu adam in qata'an wa amalu min salas shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u wa waladun shalihin yad'ulah. Apabila manusia mati terputuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak saleh yang mendoakan. Dan juga anak yang saleh, anak yang berbakti ini akan bisa menjadi penyebab diangkatnya derajat kedua orang tuanya nanti di surga. Sebagaimana sabda Rasul SAW, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu biistighfari waladika. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat hamba yang soleh di surga. Lalu ia bertanya, ya Tuhanku, dari mana semua ini? Lalu Allah menjawab, ini berkat istighfar anakmu untukmu. Kemudian yang ketiga, indikator kebahagiaan dunia ketiga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah wahulatul salihin, memiliki teman yang soleh, teman yang baik. Teman yang baik, teman yang soleh adalah teman yang menjadi sahabat sejati, baik dalam keadaan suka maupun duka. Mereka tidak hanya menolong kita ketika susah, tapi juga menjadi pengingat kita ketika kita berbuat salah. Dan lebih penting adalah mereka mampu menjadi pendorong semangat untuk kita melakukan ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baginda Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilih teman yang soleh, teman yang baik, teman yang dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agamanya atau akhlak temannya, maka hendaknya seorang memperhatikan kepada siapa dia bergaul, kepada siapa orang yang pantas dijadikan teman. Kemudian yang terakhir, indikator kebahagiaan di dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah wa'ayyakuna rizquhu fi baladi, bahwa rezekinya atau mata pencariannya di negerinya. Hadirin teman-teman rahmatullah, sebagaimana kita ketahui bahwa mata pencarian tentunya adalah wasilah kita, sarana kita untuk mencari nafkah. Jika mata pencarian kita tidak jauh, maka kita bisa tetap berkumpul, menjaga, mengawasi dan menyayangi keluarga. Berkumpul bersama keluarga merupakan obat lelah setelah kita seharian bekerja. Sebaliknya, mata pencarian
Jika berjalan jauh atau berada di luar negeri, maka resiko rumah tangga akan begitu besar. Belum lagi godaan-godaan yang akan menghampiri kita manakala kita jauh dari istri kita dan juga anak-anak kita. Jadi betapapun gampangnya kita mencari rezeki, mencari nafkah di negeri orang, tapi tetap lebih bahagia kita mencari